Sebelum melanjutkan video, jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Sofi. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Rasul Allah bagian kedua. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui membaca wacana, peserta didik dapat menganalisis informasi dari bacaan tentang tugas-tugas Rasul Allah dan Rasul sebagai utusan Allah, serta Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir dengan benar. Lalu, apakah risalah yang dibawa semua Rasul itu sama? Jawabannya, semua Rasul menyampaikan risalah tauhid. Jadi, umatnya yang mengikuti ajarannya dan meninggalkan larangannya akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apa saja sih tugas-tugas Rasul itu? Tugas-tugas Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah menegakkan ketauhidan. Yang kedua, menyampaikan syariat Allah kepada manusia dan menjelaskan agama yang diturunkan kepada manusia. Yang ketiga, menjelaskan hukum-hukum Allah, baik berupa perintah maupun larangannya. Yang keempat, menyampaikan kepada umatnya tentang berita-berita gaib sesuai dengan ketentuan Allah. Yang kelima, memberikan kabar gembira bagi umat yang taat dan patuh kepada Allah dan memberikan kabar berita bagi yang melanggar perintah Allah. Yang keenam, memberikan contoh-contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari atau keteladanan yang menjadi panutan dalam perbuatan. Tugas-tugas Rasul itu sangat berat ya, sampai ada beberapa Rasul yang dijuluki Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi artinya adalah orang-orang besar. Dari 25 Rasul yang wajib kita ketahui, ada 5 Rasul yang diberi gelar Ulul Azmi. Siapa saja sih mereka? Nah, berikut yang termasuk Rasul Ulul Azmi. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi Isa alaihi salam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat, Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kelima, Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa disebut Ulul Azmi ya? Nah, disebut Ulul Azmi karena mereka banyak mengalami berbagai cobaan dan penderitaan ketika menyampaikan ajaran Allah. Oleh karena itu, atas ketabahan dan kesabaran mereka, Allah menganugerahi mereka gelar Ulul Azmi. Mukjizat-mukjizat Rasul Ulul Azmi apa saja sih? Yang pertama, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa Isra Mi'raj. Selain itu, Nabi Muhammad juga diberikan keistimewaan berupa kitab suci Al-Quran, dan Al-Quran dijadikan pedoman hidup manusia di dunia. Kemudian, yang kedua adalah Nabi Isa alaihi salam. Mukjizat Nabi Isa adalah dapat menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Selain itu, Nabi Isa dapat berbicara saat baru berumur beberapa jam. Nabi Isa dengan lancar mengenalkan dirinya pada masyarakat. Mukjizat tersebut untuk melindungi ibunya, Siti Maryam, dari fitnah lingkungan sekitar, bahwa Siti Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah. Dia, Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi." Yang ketiga, mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Mukjizat Nabi Musa alaihi salam adalah tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Tongkat Nabi Musa dapat membelah Laut Merah sehingga dapat diseberangi. Kemudian, mukjizat selanjutnya adalah mukjizat Nabi Ibrahim alaihi salam. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tidak hangus saat terbakar api. Saat itu, Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api oleh Raja Namrud. Namun, panas api itu menjadi dingin dengan izin Allah. Yang selanjutnya adalah mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul Ulul Azmi mendapat mukjizat yakni membuat perahu besar.
Perintah membuat perahu besar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perahu Nabi Nuh dapat dinaiki makhluk beriman dan menyelamatkan dari banjir besar. Nah, tahukah kalian siapa nabi terakhir yang diutus oleh Allah? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Jika ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka dipastikan dia hanya mengaku-ngaku sebagai nabi dan dipastikan dia adalah nabi palsu. Dari mana keterangannya? Nah, banyak sekali ya keterangan dalam Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi sesudahnya. Salah satunya adalah dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Yang kedua, hadis Nabi yang diriwayatkan Muslim saat Rasul melaksanakan haji wada atau perpisahan, yang isinya adalah, wahai manusia, tidak ada nabi atau rasul yang akan datang sesudahku dan tidak ada agama baru yang akan lahir. Karena itu, wahai manusia, berpikirlah dengan baik dan pahamilah kata-kata yang kusampaikan kepadamu. Aku tinggalkan dua hal, Al-Quran dan Sunnah, contoh-contoh dariku. Dan jika kamu ikuti keduanya, kamu tidak akan pernah tersesat. Rasulullah SAW menjelaskan, suku Israel dipimpin oleh nabi-nabi. Jika seorang nabi meninggal dunia, seorang nabi lain meneruskannya. Tetapi tidak ada nabi yang akan datang sesudahku. Hanya para khalifah yang akan menjadi penerusku. Bukhari, Kitab Al-Manaqib. Abu Dawud dan yang lain dalam hadis Tauban At-Tawil bersabda, Nabi Muhammad SAW akan ada pada umatku 30 pendusta, semuanya mengaku nabi, dan saya penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Masih banyak lagi hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah SAW adalah nabi dan rasul terakhir. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat 40 surat Al-Ahzab menyatakan, Isa adalah nabi dan rasul terakhir dari Bani Israel. Rasulullah SAW memiliki berbagai macam julukan dan nama, di antaranya Ahmad, Muhammad, Mustafa, Toha, dan lainnya. Saya Muhammad, saya Ahmad, saya pembersih dan kekafiran harus dihapuskan melalui aku. Saya pengumpul, manusia harus berkumpul pada hari kiamat yang datang sesudahku. Dengan kata lain, kiamat adalah satu-satunya yang akan datang sesudahku. Dan saya adalah yang terakhir dalam arti tidak ada nabi yang datang sesudahku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Kitab Al-Fadhail. Tanda-tanda kenabian dan kerasulan Muhammad SAW juga diungkapkan Warokoh bin Naufal, saudara sepupu Khadijah radhiyallahu anha. Warokoh adalah pemeluk beragama Nasrani. Benar sekali bahwa Warokoh bin Naufal, kakak sepupu Khadijah, sebagai orang Kristen, namun Kristen yang masih mengikuti milah Ibrahim yang hanif. Tapi pengakuan Warokoh tentang kenabian Nabi SAW perlu dilihat dengan kritis. Setelah berbicara tentang sosok Jibril yang datang kepada Nabi SAW di Gua Hira, Warokoh menyatakan, jika itu benar wahai Khadijah, berarti Muhammad adalah Nabi umat ini, dan aku sudah tahu bahwa dia adalah seorang Nabi yang ditunggu-tunggu, atau Nabi yang yuntazar oleh umat ini. Ini adalah masanya. Ibnu Hisham Al-Sirah An-Nabawiyah 1988. Bahkan dia menambahkan, seandainya aku ketika itu saat Nabi SAW dimusuhi oleh kaumnya dan dikeluarkan dari Mekah dalam keadaan kuat, sehat dan kokoh dan masih hidup, niscaya aku akan menolongmu sekuat tenagaku. Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Al-Nihayah 1998. Nah, demikian tadi pembahasan materi kita kali ini. Semoga pembelajaran kita kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada satu kata mutiara ya. Barang siapa yang ingin merasakan keimanan, maka hendaklah ia mencintai seseorang yang tidak ia cintai kecuali karena Allah. Hadis riwayat Ahmad. Sekian dulu pembahasan kita hari ini. Lanjut ke next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.